Wah, ada mangga nih. Kayaknya enak. Coba. Mana? Enggak. Pelit lu. Biarin. Sama. Dua lagi. Mie ada mangga nggak? Ada, bentar. Oke. Ve tadi sekolah, Ve? Diajarin apa? Diajarin tentang bangsaan Indonesia. Bangsa Indonesia. Berarti Papi tanya-tanya dong. Boleh ya? Apa sih? Bahasa kita namanya apa? Bangsa kita namanya apa? Indonesia. Oh. Benderanya? Merah putih. Dasar negaranya? Dasar negara tuh apa? Pancasila. Ya. Pancasila. Kamu mau nggak? Nah, pimpinannya? Pak Presiden. Kenapa garpu Papi jadi dua? Aneh. Oh, pimpinannya presiden. Presiden siapa? Pak Joko Widodo. Yes. Nah, sebagai rakyat kita harus apa tuh sama? Menurut perintah Pak Presiden. Kenapa ya? Soalnya kan Kita rakyatnya. Contohnya menurut Pak Presiden apa? Contohnya menurut Presiden. Oh, kalau di rumah aja ya di rumah aja. Kalau pakai masker ya tetap pakai masker. Kalau cuci tangan ya cuci tangan. Kamu pakai masker? Kamu cuci tangan? Kamu di rumah aja? Iya. Nah, itu kalau pemerintahannya adalah pemerintahan bangsa Indonesia. Oke? Nah, sekarang pertanyaan Papi adalah kalau pemerintahannya adalah pemerintahan sorga, pemimpinnya siapa? Tuhan. Tuhan sebagai Raja kita. loh, bukannya presiden kita. Enggak lah. Kenapa? Gimana sih? Kan dia yang nyiptain bumi. Lah, terus kalau Tuhan itu sebagai raja kita harusnya bagaimana? Menurut dia juga. Oh, kayak sama Presiden Jokowi itu ya? Iya, cuman perintahnya beda. Oh iya, apa aja? Kalau tidak berbohong ya tidak berbohong. Kalau tidur kasih ya tidur kasih. Serius? Terus? Kalau mandi ya mandi. Kalau disuruh orang tua Nurut. bener? Bener Mi katanya Mi. Sip. Ini kok pedes ya? Ngomong-ngomong ya. Dulu lah. Gimana sih? Papi. Halo teman-teman. Apa kabarnya? Semua sehat selalu kan? Vlog kangen sekali ingin bertemu lagi bersama kalian. Kegiatan kalian di rumah apa aja? Kalau vlog kegiatannya bersepeda dan beribadah dan makan nasi goreng setiap hari Minggu. Mari kita bernyanyi ya teman-teman. Tentang aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.
raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa ya teman-teman. Ya Tuhan, jauhkanlah virus corona ini agar Farel bisa berkembali bersama teman-teman yang lain. Plus sudah kangen sekali ingin bertemu teman-teman yang lain. Jauhkan virus corona ini ya Tuhan. Amin. Halo adik-adik, selamat sore. Ketemu lagi sama kakak di Minggu Ceria Anak. Nah, adik-adik kan tadi udah berdoa, udah memuji Tuhan. Berarti sekarang waktunya buat mendengar firman Tuhan. Adik-adik udah siap belum? Udah ya? Oke, sekarang kita mau sama-sama berdoa dulu. Kita mau minta tolong sama Tuhan supaya adik-adik di rumah dapat mendengar dengan baik, dapat mengerti dengan baik, dan dapat menerapkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, tutup mata, dan tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan karena pada sore hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti Minggu Ceria Anak. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengar cerita. Tuhan kiranya berkati kami supaya kami dapat mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang kakak mau cerita ya. Tapi adik-adik di rumah duduk yang manis ya, jangan berisik. Sekarang kakak mau cerita tentang sebuah kerajaan. Adik-adik tahu kerajaan nggak? Contohnya itu kayak di film Frozen. Ada kerajaan Arendelle yang dipimpin oleh Ratu Elsa. Terus juga ada rakyatnya. Nah, tugas dari rakyat itu untuk menyenangkan hati raja atau ratunya. Caranya gimana? Caranya ya dengan mematuhi, dengan mentaati semua perintah dari raja. Jadi, kalau raja memberi perintah, semua rakyat harus taat. Semua rakyat harus patuh, tidak boleh menolak. Nah, sekarang yang kakak mau ceritain bukan kerajaan biasa, tapi namanya kerajaan sorga. Apa itu ya? Iya, kerajaan sorga itu adalah kerajaan yang dipimpin oleh Allah kita. Allah kita adalah raja dari kerajaan sorga. Nah, kalau Allah sebagai raja, berarti rakyatnya siapa, Kak? Rakyatnya ya kita semua. Adik-adik di rumah, mama papa, teman-teman, kakak, pokoknya kita semua deh. Kita semua adalah rakyat kerajaan sorga. Kalau kita adalah rakyat kerajaan sorga, berarti kita juga punya tugas untuk menyenangkan hati Allah, Raja kita. Caranya sama seperti tadi. Kita semua harus taat, kita semua harus patuh sama perintah Allah, Raja kita. Tapi kira-kira apa ya yang Allah perintahkan buat kita? Ternyata perintah Allah itu sederhana. Allah mau rakyatnya supaya bisa jadi rakyat yang berguna.
buat orang lain. Loh Kak, tapi kan kita masih kecil. Emang bisa ya berguna buat banyak orang? Jelas bisa. Nih, baru aja kakak mau ceritain. Di Alkitab, Tuhan Yesus pernah bercerita kepada orang banyak. Tuhan Yesus bilang kayak gini, kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang diambil lalu ditanam di sebuah ladang. Nah, adik-adik di rumah pasti belum pada tahu kan biji sesawi itu kayak apa? Nih, kakak punya gambarnya. Seperti ini yang namanya biji sesawi. Kecil-kecil banget kan ya? Nah, terus Tuhan Yesus lanjut bercerita. Tuhan Yesus bilang, meskipun biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis benih, tapi saat ditanam akan menghasilkan pohon yang besar sekali. Dan pohon ini juga berguna buat burung-burung di udara. Nah, gambarnya kayak gini nih. Tuh, pohonnya besar, banyak cabang-cabangnya, terus banyak burung juga. Di situ burungnya bisa berteduh, bisa cari makan, bisa buat rumah. Pokoknya pohon itu sangat berguna. Nah, terus maksudnya apa Kak dari ceritanya Tuhan Yesus tadi? Jadi maksudnya adik-adik di rumah itu kayak biji sesawi yang kecil-kecil tadi. Meskipun kecil, tapi bukan berarti adik-adik tidak bisa berguna buat orang lain. Buktinya, biji sesawi yang kecil aja waktu jadi pohon, pohonnya besar sekali, terus berguna. Berarti adik-adik di rumah juga sama. Kalau adik-adik mau menjalani hidup, terus adik-adik tahu nggak? Kalau adik-adik udah jadi anak yang taat, berguna buat orang lain, adik-adik sudah berhasil loh jadi rakyat kerajaan surga yang menyenangkan hati Allah. Allah pasti senang melihat adik-adik di rumah bisa berguna buat orang lain. Jadi, adik-adik jangan pernah merasa, ah, aku kan masih kecil, besok aja lah, gampang kalau udah gede. Nggak boleh gitu ya adik-adik. Adik-adik harus seperti biji sesawi tadi. Harus mulai dari kecil. Dari kecil adik-adik sudah mau taat. Karena meskipun perbuatan adik-adik itu kecil, tapi bisa berguna buat mama papa, buat adik kakak, buat teman sekolah, teman gereja, semua orang. Banyak banget pokoknya. Nih, sekarang kakak kasih contoh ya, kalau adik-adik juga bisa. Jadi contohnya itu, misal buat mama papa, adik-adik bisa jadi anak yang nurut, terus anak yang rajin, baik hati. Kan nanti mama papa juga jadi senang liatnya. Mama papa capek habis kerja, terus hilang deh capeknya. Terus adik-adik juga nurut kalau disuruh. Kalau suruh tidur, adik-adik nurut langsung tidur. Terus bantu bereskan mainan kalau habis main. Nah, terus juga mungkin buat kakak adik, kalau misal di rumah butuh bantuan, misalnya lagi membawa sesuatu berat, adik-adik bisa ikut bantu. Lagi sedih, adik-adik juga bisa hibur. Sama buat teman-teman. Misal temennya adik-adik itu ada yang lagi sedih atau lagi main terus jatuh, adik-adik juga bisa menolong, terus dihibur juga. Terus
Terus kalau ada orang yang sakit, adik-adik juga bisa bantu mendoakan orang yang sedang sakit. Gitu adik-adik, banyak banget kan hal-hal kecil yang adik-adik bisa lakukan. Nggak cuma di rumah aja, tapi waktu di sekolah, waktu di gereja, di mana aja deh pokoknya. Nah, jadi gitu ya adik-adik firman Tuhan hari ini. Ingat selalu, adik-adik harus jadi rakyat kerajaan sorga yang menyenangkan hati Allah Raja kita, yaitu dengan mau taat untuk bisa berguna bagi orang lain. Karena setiap perbuatan kecil kita akan mendatangkan berkat, akan mendatangkan sukacita bagi orang lain. Dan yang paling penting, Allah juga akan senang melihat kita jadi anak yang berguna. Begitu ya adik-adik. Jangan lupa, habis ini diingat-ingat, biar kita bisa taat. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, segera lakukan. Kalau papa suruh, segera lakukan. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi. Kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. Kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. Taat, jadilah anak taat. Taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, cepatlah ku tidur. Kalau waktunya tidur, cepatlah ku tidur. Jadi teman-teman, kita harus ingat bahwa kita adalah rakyat kerajaan surga. Raja kita siapa teman-teman? Iya, betul, Allah. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Teman-teman, minggu ini kita bertekad yuk. Tekadnya adalah aku mau taat pada Allah. Oke, kalau begitu sekian dulu ya. Teman-teman, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Pak, itu tadi MCA-nya kok kayak gitu ya, Pak? Loh, kenapa? Iya, itu tadi Kak Dea bilang tentang kerajaan Frozen ya? Bukan kerajaan Frozen. Tadi Kak Dea bilang tentang kerajaan Allah. Allah jadi raja. Jadi kita ini rakyatnya
harus patuh sama Allah. Kita kan rakyat kerajaan surga. Oh, gitu ya, Pak. Betul, kita ini rakyat kerajaan surga. Jadi kita harus taat kepada raja kita, yaitu Allah. Kalau seperti itu, berarti kita sebagai rakyat kerajaan surga harus melakukan apa yang Allah suruh ya, Pak? Iya, betul sekali. Lakukan apa yang Allah suruh. Yang kelihatannya kecil juga nggak apa-apa. Tadi seperti itu, biji sesawi kan sangat kecil kan? Tapi bisa jadi berkat, bisa menjadi berguna untuk banyak orang. Apa Sita juga bisa, Pak, seperti itu? Oh, bisa Sita. Sita juga baik kok. Oh, sebentar ya, Bapak ingat-ingat. Bapak ingat. Waktu itu, Sita bantu Bapak urus Bagong. Terus, Sita juga rajin belajar. Itu namanya Sita bertanggung jawab. Terus, pas kapan itu Sita pernah cerita kan? Waktu Sita menghibur Tini. Dan, yang belum lama ini, Sita bilang, Sita nggak jotos-jotos Riki. Ya kan, walaupun hati Sita kesel, tapi Sita nggak jotos-jotos sih. Aduh, Bapak kok ngomongnya belepotan ya Sita? Ya ngomongnya yang pelan-pelan, Pak. Oh iya, diulang. Tadi Bapak mau bilang, kalau Sita nggak jotos Riki, itu adalah sesuatu yang baik. Itu semua adalah contoh dari Sita melakukan hal-hal yang Allah mau. Sita jadi rakyat yang taat sama raja kita, yaitu Allah. Begitu Sita. Oh, jadi memang aku juga harus seperti itu ya, Pak? Nggak harus lakukan yang hal besar-besar, tapi yang kecil-kecil seperti itu, aku namanya jadi rakyat yang taat ya, Pak? Iya, betul itu. Sita, tadi Bapak juga sempat telepon kan sama Om Adon. Om Adon cerita kalau Faye juga belajar dan tahu tentang Pak Presiden. Kita sebagai rakyat Indonesia juga taat sama Pak Presiden. Nggak boleh harus salah Bapak, bukan nggak boleh. Apa ya Sita itu namanya yang ada nempel di mulut? Masker, Pak. Oh iya, harus pakai masker. Terus rajin cuci tangan. Terus stay at home. Pak, stay at home itu apa? Bapak lupa ya. Iya, maksudnya stay at home itu tetap diam di rumah. Oh iya, aku kan juga ya sekolahnya online ya, Pak. Iya, tadi Om Adon juga bilang kalau Faye belajar untuk taat sama apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Itu hal yang baik Sita. Iya, Pak, aku mau kalau begitu aku mau jadi rakyat kerajaan surga. Aku mau taat sama Allah karena Allah adalah rajaku. Wah, hebat Sita. Nah, Sita mesti ingat ya. Dan teman-teman di rumah juga mesti ingat. Kita harus punya tekad. Aku mau taat kepada Allah. Iya, aku mau taat kepada Allah. Aku mau bertekad seperti itu, Pak. Ya, bagus Sita. Jangan lupa ya,
lakukan tekadmu itu. Pak, Iya, aku pengen ke tempat Bagong, pengen lihat Bagong. Temenin aku yuk, Pak. oh kamu mau lihat Bagong? Iya. Oh, boleh. Sita, tapi kita harus pamit dulu sama teman-teman. Oh iya. Teman-teman, sampai jumpa minggu depan ya. Aku mau ke kandangnya Bagong dulu ya, sekarang ya. Dadah. Dadah. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wait a minute.